Jadi dunia ini kita yakini bukan tempat menetap kita untuk selama-lamanya, tapi nanti pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Entah kapan giliran kita akan tiba, tidak tahu. Seringkali disebutkan di sini orang kematian itu tidak melihat tua mudanya seseorang, tidak pandang bulu. Kalau sudah gilirannya ya kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, pasti akan tiba. Saya jadi teringat kisah yang terjadi di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin pernah saya ceritakan, tapi saya ulang kembali untuk mengingatkan diri saya pribadi, mengingatkan teman-teman semuanya. Jadi kalau di masa dulu malaikat itu kelihatan. Kalau sekarang kita kan tidak melihat malaikat. Kalau di masa dulu, di masa Nabi Sulaiman, malaikat kelihatan. Suatu ketika Nabi Sulaiman ini diziarahi oleh malaikat maut. Pada saat itu beliau sedang duduk bersama rekan-rekan beliau di suatu majelis. Kemudian datang malaikat maut. Kemudian orang-orang di sekitar beliau bertanya, ada salah seorang ini karena merasa ditatap dengan tatapan yang tajam oleh malaikat itu yang menjelma menjadi manusia, bertanya kepada Nabi Sulaiman, ini siapa? Nabi Sulaiman mengatakan, hadza malakul maut. Ini adalah malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Orang ini merasa ketakutan, kok melihat saya terus, apakah ini mau datang giliran saya? Dan malaikat ini juga menatap dengan tatapan yang heran, dengan tatapan yang penuh keheranan. Kemudian orang ini minta kepada Nabi Sulaiman alaihissalam supaya memerintahkan angin agar memindahkan orang ini ke tempat yang jauh. Kita tahu bahwasanya Nabi Sulaiman ini dibekali, diistimewakan oleh Allah dengan berbagai macam mukjizat. Di antara mukjizat beliau adalah Nabi Sulaiman ini diberi kekuasaan atas angin, kemudian bangsa jin, kemudian memahami bahasa binatang, memahami bahasa tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuhan itu ditanya, kamu fungsinya apa? Kamu manfaat apa berbahaya? Kamu ada manfaatnya untuk obat apa untuk racun? Kemudian dicatat itu. Nabi Sulaiman seperti itu. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan kepada angin supaya memindahkan orang ini ke tempat yang jauh. Dipindahkan kemana? Ke India. Dipindahkan ke India. Kemudian malaikat ini ikut ke India. Di sana orang ini nyawanya dicabut oleh malaikat tersebut. Kemudian kembali lagi. Baru di sini benang merahnya itu ketahuan. Kenapa kok seperti itu? Tadi kan malaikat saya sebutkan heran dengan keberadaan orang ini di samping Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi di saat itu? Jadi malaikat ini mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut orang yang ada di samping Nabi Sulaiman. Tapi perintah yang diterima oleh malaikat ini adalah orang tersebut itu nanti akan dicabut nyawanya di India. Ketika turun ke bumi, berada di samping Nabi Sulaiman alaihissalam. Loh, ini tadi perintahnya itu saya diminta untuk mencabut di India. Tapi kok ini orang ini ada di samping Nabi Sulaiman, dan jauh ini antara Nabi Sulaiman dengan negara India pada saat itu. Ternyata apa? Ternyata seperti apa yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang itu minta kepada Nabi Sulaiman supaya memerintahkan kepada angin memindahkan orang ini ke India, dan orang itu nyawanya dicabut oleh malaikat maut tepat di waktu yang diperintahkan oleh Allah, di tempat yang diperintahkan oleh Allah supaya orang itu nyawanya dicabut. Makanya tadi melihatnya keheranan. Artinya apa? Dari kisah ini kita mengambil pelajaran bahwasanya orang itu bagaimanapun dia berusaha untuk menghindar dari yang namanya kematian, maka dia tidak akan mampu. Seaman apapun tempat dia bersembunyi, ketika sudah datang yang namanya ajal, maka dia tidak akan bisa mengelak, tidak akan bisa menghindar. Ya.
Orang misalnya dia sakit, minta supaya berobat ke rumah sakit yang paling modern, ke dokter yang paling terkenal, seringkali orang itu sembuh kalau berobat ke situ. Tapi kalau sudah takdir dia mati, ya mati. Sebaliknya orang dia pasrah, misalnya dia sakit parah, pasrah, ya sudahlah, kalau waktunya mati mati, kalau masih hidup ya hidup, pasrah seperti itu. Tiba-tiba ada seorang datang umpamanya, didoakan, mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Karena nggak ditakdirkan oleh Allah mati, ya sembuh orang ini. Seperti itu. Oleh karenanya dunia ini sekali lagi harus kita yakini bukan tempat untuk menetap selama-lamanya. Jadi ya kita kalau cari pekerjaan, cari maisha, penghidupan, ya sekiranya cukup untuk nyambung hidup. Harta yang kita tinggalkan itu nanti untuk keluarga kita, nggak akan kita bawa kecuali kalau kita dermakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.